Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang fitur home di Microsoft Excel. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan menu icon yang terdapat pada home Microsoft Excel. Dan juga saya akan menyertakan gambar sebagai penjelasan lebih lengkap. Nah, berikut ini adalah menu dan icon yang terdapat pada home Microsoft Excel beserta fungsinya. Nah, yang pertama ada font. Nah, ini juga kemarin sudah bahas juga di Microsoft Word. Ini sama. Nah, itu seperti Calibri, itu ada format fontnya, bisa kita ubah ke Times New Roman, Arial, dan lain-lain. Yang B itu gunanya untuk menebalkan bold, dan I itu untuk italic, memiringkan, U untuk underline. Nah, yang kotak itu untuk memberikan garis pada tepi-tepi sel. Yang itu angka 11 untuk merubah ukuran. Misalnya kita mau ukuran yang ini kan 11, mau ke yang 20, 50 atau yang ke 100 langsung bisa. Nah, yang sampingnya itu yang A itu untuk membesarkan secara manual, membesarkan huruf secara manual. Yang sampingnya untuk mengecilkan huruf secara manual. Nah, sampingnya yang cat itu gambar cat untuk memberikan warna pada sel. Dan yang di sampingnya itu untuk merubah warna dari tulisan kita. Nah, yang selanjutnya ada clipboard. Nah, ini pasti kita udah tahu, ada paste, ada cut, ada copy, ada format painter. Nah, ini biasanya kalau kita tidak ingin menggunakan keyboard, nah bisa kita menggunakan fitur di clipboard ini. Kalau cut itu kalau di keyboard Ctrl X, kalau copy itu Ctrl plus C, dan kalau paste itu Ctrl plus V. Nah, selanjutnya ada alignment. Nah, ini juga ada beberapa fitur. Nah, itu ada top align. Nah, itu yang paling sudut kiri atas itu top align. Nah, dia untuk menengahkan tapi ke atas. Sampingnya ada middle align, itu untuk menengahkan. Nah, sedangkan yang ini bottom align dia untuk ke paling bawah. Jadi di Excel dia ada pilihannya juga. Misalnya di bagian sel ini bisa kita lihat, kita letak di hurufnya di bagian atas sekali, di ke tengah atau di paling bawah. Dan di bawahnya juga itu sama seperti di Word, align text left, align text center, lalu ada align text right. Nah, yang ada beda itu yang ada logo AB, itu AB tanda panah miring. Nah, itu adalah orientation. Jadi orientation ini fungsinya untuk membuat tulisan kita ini bisa miring, bisa lurus, dan bisa berubah-ubah rotasinya. Nah, sampingnya itu ada warp text. Warp text itu fungsinya adalah mengatur posisi objek teks sehingga dapat terlihat secara keseluruhan di dalam sel tersebut. Jadi dia nanti kalau di Excel ini nanti dia kalau kita ketik bisa melebihi sel, maka dia akan ibaratnya nampak di sel sebelah. Tapi kalau kita menggunakan warp text ini, dia akan menyatu di dalam satu sel aja. Jadi dia tidak akan terlebih ke sel yang lain. Nah, sedangkan merge and center ini menggabungkan beberapa sel dan merata tengahkannya. Jadi dia misalnya kita ngetik mau di 3 sel. Nah, di 3 sel ini kita blok, lalu kita klik merge and center ini, maka dia akan tergabung. Dan ketika kita klik ketika kita ketik, dia akan mulai dari tengah. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada number. Nah, di number ini ada beberapa fitur yang bisa kita lihat. Nah, yang pertama itu yang general itu namanya adalah number format. Jadi number format ini memilih format sel, apakah dia ada format general, format tanggal, ada format mata uang atau persentase, dan lain-lain. Banyak format di dalam number format tersebut.
Nah, yang logo dolar itu namanya accounting number format. Jadi kita bisa memilih format accounting, misalnya dolar, rupiah, euro dan lain-lain. Nanti ada di depannya ada logo mata uangnya. Yang sampingnya itu yang persen, itu nama persen style, itu memilih format sel menjadi persen. Jadi ada persennya. Yang di sampingnya itu dia akan memberikan titik, akan memberikan koma pada nomor yang ada di sel kita. Sedangkan yang di sampingnya itu increase desimal, jadi dia fungsinya meningkatkan angka di belakang koma. Jadi misalnya 87,5, nanti kalau kita pencet itu nanti 5-nya banyak seperti itu. Nah, kalau decrease desimal dia akan membulatkannya, misalnya 8,2. Nanti kalau kita pencet decrease dia akan hilangkannya yang koma belakang. Jadi karena dia digenapkannya ke belakang berarti jadinya 88. Nah, di bagian style ini ada 3 fitur. Yang pertama, conditional formatting. Nah, ini biasanya berfungsi untuk memberikan pola atau tren di data kita berdasarkan warna atau brush atau icon. Nah, jadi dia memberikan warna-warna atau icon-icon di dalam data kita. Nah, yang sedangkan format as table itu mengkonversi dengan cepat suatu sel menjadi tabel. Jadi dia membuatkan tabel secara otomatis langsung. Nah, sedangkan cell style itu menjadikan sel agar lebih berwarna dan indah dilihat. Jadi memberikan warna-warna di sel kita. Lanjut di bagian sel. Nah, yang pertama ada insert. Jadi insert nih kita memasukkan sel ke dalam misalnya kita buat tabel, nah kita memasukkan sel ke dalamnya. Sedangkan yang sampingnya itu ada delete, itu mendelete sel. Sedangkan format itu adalah merubah, misalnya ukuran sel kita ini kecil, nah bisa kita ubah menjadi besar, menjadi lebar dan lain-lain menggunakan format sel tersebut. Nah, ini dia di bagian editing. Jadi di editing dia ada beberapa fitur. Yang pertama auto zoom. Nah, auto zoom ini melakukan perhitungan secara otomatis. Jadi kita klik auto zoom ini akan muncul rumus-rumus. Misalnya ada rumus menjumlahkan, mencari nilai tertinggi, rata-rata, menjumlahkan nomor dan lain-lain. Nah, misalnya kita lupa rumusnya, bisa kita lihat di sana di auto zoom. Sedangkan ada fill itu membuat pola angka secara kontinu. Clear itu menghapus semua yang ada pada sel kita. Misalnya kita ingin menghapus semuanya, tinggal kalian Ctrl A dulu. Nah, langsung kalian pencet clear. Nah, semuanya akan bersih. Sort and filter ini mengorganisasikan data, menyediakan fasilitas sortir atau filter data. Nah, jadi misalnya kita mau filter data kita berdasarkan abjad A, B, C, D. Nah, dia akan bisa memfilternya. Sedangkan find and select ini mencari dan menyeleksi teks dalam lembar kerja kita. Misalnya kita ingin mencari kata ini, mencari si data ini, misalnya data buku komputer, misalnya kayak ada kita datanya di Excel. Nah, kita bisa mencari menggunakan find and select ini. Nah, nanti akan ketemu datanya. Nah, oke, sekian dulu materi Mister tentang fitur home di Microsoft Excel. Semoga materinya dapat berguna untuk kalian semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.